Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urung. Ya, alhamdulillah bila alamin, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini dengan keadaan sehat, waktu luang, kita semua dapat berkumpul di majelis kita ini dalam keadaan sehat. Alhamdulillah tadi sudah dibuka sama Mas Ibnu Majah, jadi sebagai ketua pemuda kita di Botorayan ini. Kulo di sini diminta untuk menyampaikan materi tentang kesehatan hewan. Nggih, saderenge kulo matur kathah. Kulo mungkin perkenalan riyen nggih. Soalnya saya di sini juga warga baru. Sebenarnya saya dulu awalnya ya di Nogosari 2 ini di Botonayan, karena rumah saya di Kali Kijing, putranya Bapak Ngatimin. Memang dulu sempat kuliahnya di Surabaya, jadi lama di Jawa Timur, kurang lebih sekitar 8 tahunan lebih. Alhamdulillah tahun kemarin saya sakit kembali ke kampung nih, kembali ke rumah. Alhamdulillah kita dapat tempat kerja yang istilahnya dekat rumah ngoten. Langsung mawon nggih. Ngapunten niki Mas Heri wau medal sekedap jados. Operatornya gantos. Baik. Berbicara tentang kesehatan hewan kan memang ini sebenarnya sudah diatur di undang-undang ya, undang-undang tahun 2002 nomor 18 kalau nggak salah, itu pengertiannya seperti apa, hewan ternak itu seperti apa, kemudian istilahnya dalam peternakan itu seperti apa, sebenarnya sudah diatur di pemerintah. Mengapa kesehatan hewan ini sangat penting? Maksudnya paling enggak saya mau menyampaikan ya dua aspek dari kesehatan hewan ini. Yang pertama mungkin dari manajemen ya. Kenapa manajemen itu sangat penting? Ini kaitannya dengan kesehatan hewan itu sendiri. Untuk manajemen yang bagus dengan tata laksana yang tertata, kemudian kita tahu sebenarnya tempat tinggalnya itu harus bagaimana, kaitannya dengan pemberian pakan, kemudian medikasi dan lain-lain, itu kaitannya sangat berpengaruh terhadap produktivitas ternak juga. Kenapa ini menjadi penting? Karena jika tata laksana yang kita kelola itu mungkin kurang baik, mungkin ada yang kurang istilahnya, nanti akan bisa menyebabkan kerugian dalam arti ternak kita menjadi tidak nyaman. Pertama, yang kedua mungkin nanti timbul sakit. Sakit itu kan kita juga ini, apalagi yang di kampung ini kan banyak yang istilahnya pelihara ternak itu untuk apa, celengan nih. Maksudnya kita pelihara untuk jaga-jaga besok kalau sewaktu ada apa-apa kita bisa jual gitu. Nah, apabila kita tidak memanajemen dengan baik, perhatikan sebenarnya ternak ini nanti nyamannya seperti apa, mintanya itu seperti apa, kita harus tahu paling enggak dasar-dasarnya seperti apa. Aspek yang kedua, dari kesehatan ini meliputi ya kesehatan kita sebenarnya. Hasil akhir dari peternakan sebenarnya kan nanti kita memproduksi protein pangan ya, yang dikonsumsi untuk manusia. Mungkin kalau sapi, kambing nanti daging, kalau ayam telur, seperti itu. Nah, kenapa ini menjadi penting? Berhubungannya dengan kesehatan ternak itu sangat erat kaitannya dengan kesehatan manusia juga. Ada beberapa penyakit yang memang dia itu bisa ditularkan dari hewan ke manusia, ada. Makanya kenapa itu menjadi penting? Karena juga menyangkut istilahnya kesehatan dari manusia. Nah, kenapa kok ternak itu kita harus sehat? Karena enggak, aku mau dari sana. Kenapa ternak itu sehat? Kalau ternak kita sehat,
otomatis yang potensi-potensi dari ternak itu kan bisa muncul. Kalau sapi ya produktivitas air susunya banyak. Kalau kambing perah ya nanti susunya juga banyak juga. Kalau mainnya kita di breeding, maksudnya di kambing ya mungkin anaknya nanti bisa banyak. Kadang kan kalau kambing itu anaknya sedikit dan anaknya pun kadang kalau lahir itu agak lemes seperti itu. Dan kenapa harus sehat? Karena dengan induk yang sehat, potensi untuk produktivitasnya itu juga insya Allah bagus. Untuk apa namanya sapi dengan nanti misalkan kita mau jual di bobot badan nanti kenaikan bobot badannya juga lebih bagus seperti itu. Sehingga kita nanti bisa mendapatkan keuntungan dari itu. Intinya kan kita mau ternak, tujuan kita kan nanti dengan kita beli dengan harga sekian sekarang, nanti ke depan kan kita mintanya untung, jadi dijual kita bisa juga untuk mendapat keuntungan seperti itu. Kalau ternak kita sakit, kita juga istilahnya mengeluarkan banyak biaya untuk itu. Kalau kita sakit, kita juga bisa istilahnya walaupun kita beli obat sendiri ya kita kan keluarkan biaya seperti itu, kita keluarkan biaya, kemudian nanti kalaupun penyakit itu nanti kita bisa tolong, kita bisa manggil mantri atau dokter hewan lah gitu. Kalau mungkin tidak tertolong kan kita juga sayang, istilahnya sayang itu ya dengan tata laksana yang kita kelola, sedangkan hasilnya seperti itu kan kita rugi tenaga, rugi pikiran dan rugi biaya gitu. Nah sebenarnya apa toh yang bisa kita lihat, yang bisa kita ukur dari suatu hewan itu sehat? Yang pertama dari fisik mungkin ya, dari fisiknya mungkin ya kalau kelihatan dari sorot mata itu tajam, kemudian dari telinganya biasanya tegak. Ya memang ada beberapa hewan yang telinganya itu turun ya, kayak hewan apa kambing PE, kemudian sapi Brahman itu kan agak turun kupingnya, tapi paling enggak dia responsif terhadap kita. Kemudian kalau kita lihat dari apa namanya kulit, dari kulit itu nanti biasanya mengkilap bersih gitu loh, tidak jerabut, tidak kotor. Ya kotor kalau kotor di bagian bawah mungkin karena kotoran dari bawahnya, tapi biasanya itu dia bulunya itu kelihatan mengkilat dan bersih. Kemudian kita juga bisa lihat dari kotoran. Nah untuk kotoran ini memang sebenarnya untuk ternak ruminansia itu kalau kita bisa lihat sebenarnya itu padat, jadi sebenarnya nggak padat banget sih, tapi ya nggak padat tapi nggak lembek gitu. Contohnya kalau sapi itu kalau membuang kotoran itu biasanya kan turun ke bawah. Nah turun ke bawah itu nanti kalau yang biasa kita katakan normal itu bentuknya yang di atas itu sebenarnya nggak banyak berubah. Jadi kalau yang bawah kan karena jatuh plek, nah melebar gitu. Tapi yang atasnya itu ya masih seperti bentuk kotoran yang waktu dia keluarkan. Jadi nggak ambiar lah istilahnya seperti itu. Kemudian kita juga bisa lihat dari membrana mukosa itu apa ya, istilahnya di gusinya, di kelopak mata, di gusi itu biasanya yang sehat itu menunjukkan warnanya itu cerah merah gitu, cerah merah. Kemudian kalau kita lihat dari tingkah lakunya memang responsif, kemudian agresif ya. Kalau sebenarnya kalau kita lihat sapi, kita lihat ternak kita dengan sorot mata itu sebenarnya ternak kita itu mungkin dia ada rasa ingin tahu kenapa sebenarnya seberapa, kenapa itu intinya responsif seperti itu. Jadi merespon apa yang kita lakukan kepada sapi itu. Kemudian ternak kelihatan lebih segar, maksudnya segar itu ya sehat, bugar itu enggak lesu, enggak ini. Kemudian untuk tanda klinis ini sebenarnya tanda yang bisa kita baca, tapi dengan ukur gitu loh. Maksudnya kita bisa lakukan, oh sapi ini sehat, tapi dengan alat ukur kita bisa lakukan pengecekan. Misal
dengan suhu. Nah, suhu untuk sapi sekitar 38 sampai 40. Kemudian domba juga, kemudian dengan tadi segitu 70 sampai 80. Untuk napas juga 12 sampai 20 per menit. Nah, karena kita bicara tentang sapi dan domba itu kan dia sebenarnya enggak monogastik, dia kan lambungnya kan ganda gitu. Jadi dia ada gerakan yang kita namakan itu namanya gerakan rumen. Gerakan rumen ini biasanya kita bisa cek, biasanya kita bisa pantau di sisi kiri. Biasanya kalau sapi lapar itu kan ada legok segitiga itu, legok segitiga itu kita bisa cek seberapa banyak gerak rumen, kaitannya dengan nanti dia kan memamah biak ya. Jadi intinya sapi itu kan mempunyai lambung kalau dalam 4 ada 4. Itu kaitannya dengan kesehatan juga, dengan ruminansia. Kalau istilahnya Jawa itu kita kayak ngganyemi itu ya. Jadi makan rumput dimakan, nanti dikeluarkan lagi, terus dikasih rumput terus dimakan lagi gitu. Jadi kita bisa lakukan dengan cek, mungkin yang simpelnya di legok lapar itu kita bisa kepalkan tangan itu ke dalam. Kita bisa kepalkan dalam. Nah, nanti di dalam itu ada gerakan yang istilahnya mendorong tangan kita. Itu namanya gerakan rumen. Jadi biasanya gerakan rumen itu dalam 1 menit itu bisa 1 sampai 3 kali normalnya seperti itu. Jadi nanti ada dorongan dari dalam itu mantul. Nah, itu namanya gerakan rumen. Biasanya 1 menit 1 sampai 3 kali. Kemudian BCS ini scoring sih, ini ada apa namanya? Istilahnya ada stage-nya, ada harus apa itu ada. Terus kemudian yang selanjutnya CRT ini capillary refill test. Ini intinya kita melakukan pengosongan pada kapiler darah. Contohnya di gusi itu kan warnanya kan merah cerah ya. Kalau kita tekan kan nanti jadi putih. Nah, setelah itu putih itu kita lepaskan, nanti darah itu akan tertutup kembali menjadi merah lagi. Nah, itu harusnya tidak sampai 2 detik. Itu dikatakan bisa menjadi acuan kalau ternak kita itu sehat. Nah, kenapa pentingnya kita tahu tentang kesehatan hewan itu? Paling enggak di setiap daerah kan mungkin berbeda-beda ya, berbeda-beda itu kita bisa istilahnya memprediksi atau mengereka-reka nanti kira-kira kalau musim ini, kalau musim itu gangguan apa yang terjadi pada ternak kita harus tahu ya. Soalnya di setiap daerah itu mungkin berbeda-beda, tingkat kejadian penyakitnya seperti apa itu berbeda-beda. Jadi kita harus bisa mengetahui kira-kira penyakit apa sih yang muncul di musim kayak sekarang, musim hujan, terus kita ada panas, otomatis kan kayak serangga itu kan banyak. Nah, padahal serangga itu kita bisa katakan sebagai faktor penyakit juga. Makanya kita harus hati-hati, kita harus bisa memprediksi lah kira-kira apa yang bisa muncul gitu. Kalau sudah kita bisa prediksi apa yang muncul, nanti kita bisa lakukan bagaimana kalau ternyata sakit dan kita bisa istilahnya memberikan treatment yang tepat untuk itu gitu. Jadi selain kita bisa memprediksi, kita nanti bisa sebenarnya nanti kalau seperti ini kita bisa obati seperti apa. Nah, itu bisa soalnya kalau sudah kejadian dengan penyakit yang mungkin arahnya lebih parah, kita juga kesulitan. Jadi paling enggak kita bisa memprediksi, kita bisa memetakan nanti kira-kira penanganannya seperti apa kalau terjadi penyakit seperti itu. Karena ya memang mencegah itu lebih baik daripada mengobati gitu Pak. Intinya dengan kondisi seperti itu, mungkin dengan penambahan nutrisi, mungkin dengan penambahan vitamin dan lain-lain, mungkin dengan biasanya kita seminggu kita bersihkan berapa kali, mungkin lebih sering seperti itu. Jadi kita istilahnya menjaga ternak kita. Bisa jadi kan untuk hasil peternakan itu kan kaitannya dengan produktivitas juga. Sebenarnya kalau kaitannya dengan hasil itu sebenarnya
beberapa faktor itu juga sangat mempengaruhi. Pemeliharaan seperti apa mempengaruhi, kemudian lingkungan yang seperti apa mempengaruhi juga, kesehatannya seperti apa mempengaruhi juga. Kemudian genetik ini memang di beberapa ternak, kalau sapi sih mungkin hampir sama ya, cuma ini aja yang berbeda jenis sapinya. Tapi kalau yang di unggas itu kan memang secara genetik memang dia sudah jadi. Kita tinggal memunculkan potensinya nanti di ternak kita seperti apa gitu loh. Sebenarnya itu kalau potensi bisa muncul luar biasa sekali, karena memang orang ayam-ayam sekarang itu seperti ayam broiler, ayam telur itu memang dia ya jualan genetik sebenarnya. Jadi genetik yang dia bawa itu sebenarnya sudah bagus, tinggal kita bisa nggak memunculkan potensinya dia gitu. Kalau untuk ayam telur ya telurnya produktivitasnya seperti apa. Kalau untuk ayam pedaging, nanti pedaging itu juga bisa memproduksi istilahnya satu berapa kan bisa menjadikan berapa gram daging seperti itu. Nah, kaitannya dengan penyakit, kita harusnya juga bisa dengan mendapatkan tata laksana pemeliharaan yang baik, karena dengan itu kita bisa mengurangi risiko-risiko yang nantinya yang muncul. Kemudian menjaga kebersihan dan sanitasi kandang ini sangat penting sekali, karena beberapa organisme yang mungkin dapat menyerang pada ternak kita itu dia beberapa memang yang nggak kasat mata gitu, nggak kelihatan. Nah, ini tahu-tahu ternak kita sakit gitu itu. Jadi untuk mengurangi itu ya kita percaya kalau di lingkungan kita itu nggak steril gitu, banyak beberapa bakteri yang harus kita kontrol, terutama di musim-musim seperti ini kan fluktuatif suhunya sangat tinggi sekali, fluktuatif suhu, kemudian biasanya dengan fluktuatif suhu tinggi, kelembapan yang tinggi, bakteri itu senang sekali hidup di situ. Jadi paling enggak kita tahu lah tingkah lakunya bakteri itu seperti apa dengan lingkungan yang ada di kita sekarang ini. Kemudian yang nggak kalah pentingnya dengan pemenuhan kebutuhan nutrisi yang baik, ini sangat penting sekali. Kaitannya nanti dengan imunitas, dari ternak itu. Sebagian besar imunitas itu kan kita peroleh dari pakan, terutamanya protein. Jadi misal kita lakukan ternak itu terinfeksi, nanti yang pertama kali dia bisa mengenali mikroorganisme yang masuk itu ya imun kita. Imun ini komponen besarnya itu dari protein. Protein didapat dari mana ya? Dari pakan, nutrisi yang kita berikan ke ternak kita itu. Kemudian untuk menanggulangi penyakit itu juga kita bisa lakukan vaksinasi. Ini di beberapa peternak sudah. Kemudian pemberantasan vektor. Lah, vektor ini yang saya katakan tadi. Vektor itu dia membawa penyakit. Istilahnya misal kayak penyakit yang sekarang lagi muncul di ruminansia kan ada PMK dan LSD itu sih. Itu memang beberapa bisa diturunkan dari vektor. Dari vektor seperti lalat, caplak, nyamuk, itu sangat potensi sekali menularkan penyakit. Kemudian ada karantina dan isolasi. Ini apabila kita menjumpai ternak kita yang sakitnya di kandang, atau kita mempunyai koloni ternak yang banyak, biasanya kelihatan ternak itu menyendiri, murung seperti itulah. Sebaiknya kita bisa pisahkan dengan yang kelompok lainnya. Kita nanti bisa memberikan treatment sendiri, kita nanti bisa memberikan nutrisi sendiri yang mungkin ditambah atau diberikan perlakuan sendiri seperti itu. Lanjut. Nah, kenapa ternak itu bisa sakit ini ya? Sebenarnya ada dua agen penyebabnya. Yang pertama itu bisa disebabkan karena infeksius. Yang kedua non infeksius. Yang infeksius itu yang pertama ada parasit. Parasit ini dia bisa hidup hanya di inang yang hidup. Jadi nutrisinya ikut yang dia tumpangi seperti itu. Jadi dia nyedot aja kayak cacing, kemudian caplak, kemudian tungau, ini kan parasit semua itu.
Jadi parasit ini ada ektoparasit, ada endoparasit. Yang ekto itu yang luar, ya, kayak caplak, tungau, gurem itu. Kemudian yang endoparasit ini ada cacing, ada nanti parasit yang dia itu hidupnya di darah. Ada parasit itu yang dia hidupnya di darah, jadi biasanya menyerang pada sapi. Gitu. Terkait dengan parasit ini memang sebenarnya kalau bisa kita kan ada gejala dan ada yang tanpa gejala dengan parasit ini. Sebenarnya kita tahu kalau parasit itu seperti cacing itu kan sebenarnya enggak hanya ada di saluran pencernaan saja. Jadi cacing itu ada di mata, ada di rumen sapi, ada kemudian di paru-paru ada. Jadi memang ada beberapa penyakit dan sebagian penyakit dari cacing itu dapat menular ke manusia. Itu yang perlu kita nanti ketahui. Kemudian yang kedua kaitannya dengan yang infeksius, ini kaitannya dengan nutrisi, Bapak-bapak. Jadi nutrisi itu memang sangat penting sekali karena kaitannya nanti dengan sistem kekebalan pertama, yang kedua sistem hormon. Kekebalan dan sistem hormon sangat erat kaitannya dengan produktivitas. Misal kalau ternak kita sapi yang betina ya, malu bunting itu kan nanti sistem hormonnya dia kan jalan. Kalau nutrisinya enggak tercukupi atau salah satu komponen untuk dia hormon itu bekerja itu enggak tercukupi, maka ya bisa jadi biasanya dia birahi, bisa jadi enggak birahi dalam jangka waktu yang enggak tahu kita. Soalnya memang komponennya yang terpenting untuk ini adalah protein. Beberapa penyakit yang bisa menyerang pada ternak kita. Yang pertama cacing. Cacing ini bisa saya katakan tadi, cacing ini bisa tampak bergejala, bisa tampak yang tak bergejala itu. Jadi ada gejala, ada dan tanpa gejala. Yang biasanya kita lihat kalau udah cacingan parah itu ya bisa kita lihat di bulu itu terlihatnya kusam gitu loh. Bulu kusam, kemudian kalau diare juga bisa kita lihat diare, kemudian ada lendir yang mencampur agak darah sedikit, itu juga bisa kita deteksi kalau arahnya ke situ. Jadi memang kenapa ini penting juga karena kan kita tahu di kita biasanya kita mencari hijauan kan masih di istilahnya rumput, kayak rumput ya, kan kita masih carinya di situ nih. Jadi ada stadium cacing ini yang memang dia nanti stadium infektifnya itu di rumput. Next. Lah jadi ya seperti ini. Next. Nah, jadi memang ada beberapa parasit yang dia itu mempunyai stadium infektifnya itu di rumput. Lah, dalam hubungan dengan hal ini, kenapa kita harus hati-hati? Menurut orang ini, saya dapat ilmu juga dari peternak juga. Dia katanya kalau mencari rumput itu jangan terlalu pagi, gitu. Jangan terlalu pagi. Kalau pagi itu kan masih berembun, matahari belum nampak. Nah, biasanya larva cacing ini dia itu menampakkan dirinya itu di pucuk rumput itu. Ya dia juga bisa istilahnya untuk menampakkan diri itu bukan namasan, dia biar bisa fasenya dia bisa muter, dia juga ingin jadi cacing dewasa gitu. Nah, cacing dewasa itu kan definisinya kan di ternak kita di sapi gitu. Jadi kalau posisinya pagi itu, jadi memang larva itu dia naik ke atas. Nanti kalau matahari sudah terbit dan sudah panas, dia turun. Itu saya juga baru, soalnya di kuliah nggak ada ya. Ini saya dapat ilmu ini dari peternak, dia ada yang mengatakan gitu. Kalau memang posisinya kan pagi agak lembab basah ya, jadi dia naik. Nah, apabila biasanya kan kita kalau nyari rumput, dibabat aja, dibawa ke ternak. Ya, kita nggak tahu, kita pulang itu ada lavanya nggak kan, kita nggak tahu. Makanya
lebih amannya kalau untuk cacing ini ya kita bisa kontrol aja lah, kita bisa kontrol dengan obat cacing itu. Kalau misalkan ternak kita sering makan hijauan yang terlalu banyak, ya kita bisa 2-3 bulan kita kasih obat cacing. Kalau misalkan nanti pakannya itu mix dengan konsentrat, hijauannya sedikit, itu mungkin bisa sampai 6 bulan baru kita kontrol. Karena yang cacing hati, cacing pita ini juga bisa menular ke manusia juga gitu. Kalau penanganannya nggak betul. Potong ya. Itu sebenarnya tulisannya antrak gitu, tapi kepotong. Yang selanjutnya ini antrak ini boleh ya waktu kematian sapi banyak itu. Ada yang menyebut dulu itu antrak itu virus. Ternyata setelah kita pelajari bakteri dia itu berupa bakteri, namanya Bacillus anthracis. Bakteri ini pinternya dia bisa menghasilkan isinya alat pertahanan tubuhnya dia sebenarnya secara ini. Jadi dia bisa menghasilkan spora, dan spora ini yang bahaya. Spora ini yang nantinya kalaupun ternak kita yang kena antrak kita kubur, nanti spora ini bisa tetap bertahan lama, mungkin bisa puluhan tahun. Makanya kenapa daerah yang sudah terkena antrak itu biasanya mau menjadi daerah bebas itu sangat sulit, ya dengan kriteria seperti itu. Kita nggak tahu sporanya di mana. Soalnya sporanya itu dalamnya bakteri. Ini bentuk bakteri seperti itu kalau diwarnai di bawah mikroskop ya. Jadi di dalamnya itu ada sporanya. Kenapa spora nggak bisa ini? Ya itu memang alat pertahanannya dia untuk survive, untuk hidup itu. Dengan antrak ini memang penyakit zoonosis, dia bisa menular ke manusia. Yang saya tahu kalau udah parasi nanti akibatnya fatal juga. Tetapi yang saya tahu itu kayak ada luka di kulitnya, agak bolong gitu loh, kayak apa ya, luka lah istilahnya. Itu karena antrak ini. Jadi memang ini perlu hati-hati untuk antrak ini. Biasanya di sapi itu nanti di lubangnya itu keluar darah. Nah seperti ini. Ini gambar ini saya dapat waktu kuliah, ini saya copy aja. Jadi seperti itu. Jadi itu posisi kepalanya. Jadi di mulut sama hidungnya itu keluar darah. Kemudian yang gambar kedua itu di lubang belakang, yaitu di anusnya sama di laluan reproduksinya juga keluar darah. Jadi memang tingkat kematiannya sangat tinggi sekali ini antrak. Next mas. Nah ini penyakit yang kemarin sedang booming ya, sedang kita jumpai juga di lingkungan kita sebenarnya. Itu ada penyakit mulut dan kuku PMK. PMK ini memang penyebabnya virus ya. Kalau virus itu kan memang kita kontrolnya disuportif aja seperti ternak, dan kita harapkan dia tidak menularkan ke ternak yang lain. Gitu. Ya, dia merupakan virus RNA. Virus RNA ini memang kenapa kok dia cepat sekali bisa menularkan, karena RNA ini kan dia gampang bermutasi itu. Jadi banyak serotip baru yang muncul karena karakter virusnya RNA. Ini menyebabkan penyakit pada hewan yang berkuku belah sebenarnya ini. Ya seperti sapi, kemudian domba, babi itu bisa terkena juga. Tetapi yang kemarin di lingkungan kita itu yang lebih banyak menyerang memang ke sapi, karena memang ada beberapa subtype dari PMK ini, ada S, ada O, ada C gitu. Ya memang yang kita sekarang hadapi di Indonesia ini subtipe yang O kalau nggak salah. Nah ini kemarin dari dinas juga langsung menggalakkan untuk vaksinasi. Sebenarnya kalau untuk subtype ini nanti kelemahannya dia tidak bisa cross proteksi, jadi vaksinnya itu harus benar-benar kita identifikasi, oh ini nanti ke subtype O, subtype S, subtype C itu, jadi harus
harus sesuai. Kaitannya nanti dengan proteksinya, karena dengan berbeda subtype pun ya ada dia nanti bisa mengcover tapi nggak bisa maksimal karena nggak ada cross proteksi. Kemudian LSD ini juga ini kayak cacar ya modelnya. Di LSD ini memang penularannya luar biasa sekali kemarin karena memang yang membawa itu vektor ya seperti lalat, nyamuk itu sangat-sangat bisa merugikan ya. Jadi seperti ini, tingkat kesakitannya, tingkat mobilitas, tingkat penularannya sangat tinggi, tapi mungkin untuk mortalitas kematiannya rendah, tidak setinggi PMK ya. Tidak setinggi PMK. Salah satu cara untuk mengontrol ini ya kita kontrol vektornya ya, kita paling enggak tahu vektornya itu misalnya nyamuk ya, kita harus gimana caranya supaya tapi kita nggak tergigit nyamuk. Seperti itu. Ini juga sangat merugikan sekali, akibatnya produktivitasnya jadi terganggu. Next, Mas. Sampai jam berapa? Sudah? Oh, tanya jawab? Enggak loh, selesai kok. Selesai banyak ya. Oke. Itu LSD. Nah, ini saya berbicara sedikit tentang sebenarnya ada banyak penyakit juga yang kaitannya nanti mungkin yang lebih kompleks itu kaitannya dengan non infeksius ini yang malah lebih sulit ya, lebih sulit yang non infeksius ini kaitannya dengan nutrisi. Kenapa kok sapi kita dikawinkan enggak jadi? Kenapa kok interval birahinya kok jadi panjang? Itu nanti kaitannya dengan mungkin dengan nutrisi juga. Saya di sini mau menyampaikan sedikit. Kemarin Ustadz Hamdani kan menghendaki untuk teknologi pakan ya. Sebenarnya kita ngomong kalau silase itu kan kaitannya dengan teknologi pakan. Sebenarnya yang lebih pantas menyampaikan ini kan teman-teman dari peternakan sebenarnya. Jadi coba saya mau mengulas sedikit lah tentang teknologi pakan. Sebenarnya teknologi pakan ini ada banyak cara. Ada banyak cara. Yang pertama mungkin bisa saya katakan dengan pengawetan, konservasi pengawetan. Jadi kaitannya dengan bahan pakan ya, bukan pangan ya, bahan pakan yang memang kualitasnya itu sudah bagus, kita awetkan supaya nanti kualitasnya tidak turun. Biar bagaimanapun bahan organik itu kan nanti semakin ke sana kualitasnya. Nah, dengan adanya teknologi pakan ini kita bisa memberikan suatu cara bagaimana supaya sapi kita pakan itu kualitasnya tidak turun. Yang pertama ada yang namanya pengawetan. Nah, pengawetan ini kalau bisa saya sampaikan ada dua. Yang pertama itu pengeringan, yang kedua itu fermentasi atau silase. Ya, pengeringan ini memang bukan pengeringan yang ini ya. Kalau kita biasanya pengeringan kan kayak apa? Jeraminya kacang, jeraminya itu kan memang produk dari tumbuhan yang sudah kita ambil bijinya, ambil manfaatnya, terus kita gunakan untuk pakan ternak. Nah, sebenarnya itu nanti bukan kategori pengeringan, bukan kategori itu nanti masuknya ke peningkatan kualitas. Gimana caranya produk pakan yang tadi sudah kita manfaatkan hasil utamanya bisa kita tingkatkan kualitasnya untuk pakan ternak, seperti itu. Yang pertama ada pengiriman, yang kedua ada silase. Yang kualitas peningkatan kualitas ini nanti kita bisa ada di fisik, ada di kimia, dan biologi dengan cara-cara tertentu. Sebenarnya fermentasi itu simpel sih Bu. Jadi simpel sih Pak. Simpel ini seperti ini. Jadi bahan pakan yang memang kualitasnya sudah bagus kita ambil, kita buat silase, kita tutup, sudah. Sebenarnya itu aja. Jadi nggak ada tambahan lain seperti mungkin ada E4, ada apa. Itu memang bisa kita lakukan. Tapi sebenarnya secara garis besar silase itu cuma seperti itu. Jadi memang dari bahan pakannya itu sudah bagus. Bukan hasil samping dari pertanian kita ya, kita katakan seperti itu. Jadi pertanian yang hasilnya itu sudah kita manfaatkan terus kita buat pakan ternak, sebenarnya itu kualitasnya kan belum bagus juga, karena itu memang hasil samping kan, bukan memang utamanya untuk silase. Jadi silase itu hijauan pakan
yang difermentasi untuk pengawetan dan meningkatkan kualitas. Jadi kualitasnya biar nggak turun, gitu. Kemudian dia menggunakan hijauan yang dengan kualitas yang tinggi. Ya, seperti tadi saya katakan, memang ini khusus. Jadi bukan hasil samping dari pertanian sebenarnya. Gitu. Secara garis besar silase seperti itu. Jadi kita melakukan supaya kualitasnya nanti tidak turun. Kalau silase ini berhasil, biasanya kita bisa simpan itu bisa sampai 1 sampai 2 tahun, Pak. Asal nanti penyimpanannya itu rapat, nggak bocor dan nggak kemasukan oksigen. Nanti bisa disimpan dalam waktu kurang lebih 1 sampai 2 tahun. Lama sekali. Untuk silase biasanya kita olah atau kita lakukan itu kan kita meminta bantuan nih sebenarnya dengan bakteri yang posisinya dia itu tertutup rapat dan tanpa oksigen itu. Jadi bakteri itu memang muncul kalau oksigen itu turun. Banyak yang melakukan fermentasi atau menyebutnya silase, tetapi dalam prakteknya mungkin nggak seperti itu, gagal gitu loh. Bahkan saya pernah tahu ada yang cerita kalau ternak setelah dia makan fermentasi atau silase ini, ternak menjadi keguguran yang dia ternaknya bunting. Memang ada. Kemudian ternyata menjadi sakit, itu juga ada. Itu memang terjadi seperti itu. Karena mungkin kalau kita bisa lacak, kita bisa sampaikan itu, ya mungkin ada kekeliruan di cara kita dalam membuat silase. Jadi memang untuk silase ini harus benar-benar kondisi di dalamnya itu kalau bisa kalau istilahnya di bangku kuliah itu anaerob ya, tanpa oksigen. Karena nanti kalau oksigen itu muncul, nanti yang ada itu bukan fermentasi, dia nanti kayak pengomposan itu loh. Pengomposan nanti hasilnya kan pembusukan. Nanti kayak seperti jadi pupuk nanti. Jadi bukan prosesnya bukan fermentasi, bukan silase. Karena nanti yang muncul bukan bakteri asam laktat, nanti butirat ikut muncul yang mungkin baunya itu lebih tidak enak ya kalau kita bisa ngomong. Jadi untuk bahan silase ini bisa untuk ada rumput gajah, kemudian king grass itu nanti kita bisa potong, yang potong-potongnya kecil. Karena kalau kita tidak potong, nanti kita mampatkan di tempat yang kita bisa untuk silase. Nanti khawatirnya kadar oksigennya yang di dalam itu masih tinggi. Akibatnya nanti pH nggak bisa turun. Kalau pH nggak bisa turun, silase gagal. Nah, takutnya kalau kita gagal, kita nggak tahu kan, oh ya wis kita simpan dengan segitu, kita pakan di ternak, tahu ternyata malah membahayakan ternak kita. Yang itu yang perlu kita tahu nih, cara garis besarnya itu. Sebenarnya silase itu juga tidak perlu bahan aditif ini kan, karena kualitas rumput di lingkungan kita di Indonesia itu kan nggak terlalu bagus ya. Biasanya kita tambah dengan bahan aditif, itu sumber karbohidrat. Jadi bukan ditambah urea nanti arahnya ke protein, enggak. Kita tetap tambahnya itu yang sifatnya dia bisa menghasilkan energi karbohidrat seperti itu. Nah, untuk bahannya ini nanti ada dedak, terus kemudian molasses ini tetes, terus kemudian polar, itu kan bahan-bahan sumber energi semua. Kaitannya nanti dengan bakteri asam laktat yang mau kita kembangkan di itu. Nah, cara pembuatannya seperti ini. Sebenarnya ya kalau kita ngomong gampang ya mudah sih. Kita rumput dicacah sekian, kemudian untuk bahan aditif sebenarnya itu butuhnya cuma sedikit sekali, itu 3-4%. Jadi kalau hijauan yang mau kita buat 100 kilo paling butuhnya cuma 3-4 kilo aja, jadi sedikit sekali. Kemudian dicampur, dicacah. Nah, yang perlu diperhatikan itu dalam waktu kita mau memampatkan rumput itu sebaiknya dimampatkan di awal, jangan dimasukkan dulu baru diinjek-injek. Biasanya kita kan dimasukkan dulu ke bak terus diinjek-injek, itu takutnya nanti di bawah masih ada oksigen.
Jadi kalau masih ada oksigen nanti di satu sampai 2 hari, 1 hari lah, 1 hari dari kita menutup wadah yang kita mau untuk membuat silase itu biasanya kan awalnya panas, terus nanti pH turun, tapi sampai 2 hari kok masih panas, nah itu tanda tanya apakah silase kita nanti bisa berhasil itu. Jadi memang dalam 1 hari itu pH harus turun. Biasanya silase ini nanti jatuhnya di pH 4,2. Kita kalau mengukur kan kita pakai alat pH, tapi nanti biasanya kalau yang sudah biasa buat itu harus tahu, oh ini sudah sekian, ini sudah sekian itu. Nah kemudian setelah itu bahan cacahannya nanti dicampur rata. Ini kalau nyampur, kalau lantai nggak apa-apa, kalau nanti yang tanah itu harus ada alasnya karena nanti takutnya tanahnya itu ikut kecampur karena tanah kan mengandung api yang nanti bisa menghambat dalam pembuatan silase. Nah ini proses pembuatan silase atau ini berlangsung selama biasanya sekitar plus minus 1 bulan, itu sudah jadi, tapi bisa disimpan dalam waktu yang sangat lumayan lama ya, sampai 2 tahun. Sebenarnya kan kita silase ini kan Indonesia itu mengadopsi dari negara-negara subtropis ya, yang memang dia itu musimnya kan nggak sama kayak kita, tapi di saat ya di Indonesia kan musim hujan rumput banyak, nanti kalau di musim kemarau kan rumput nggak ada. Nah, ini bisa kita lakukan itu, tapi ya tadi pokoknya anaerob. Oke, siap. Oh terima kasih ya, itu mungkin dari saya karena Ustadz Didi sampun rawuh di tengah kita. Mungkin gitu nggak Bapak Ibu, kalau iya mungkin Bapak mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan itu terlalu cepat ya, karena ya saya kalau kuliah itu kan bisa 3-4 kali pertemuan, maksudnya 3-4 kali pertemuan, kalau disampaikan dalam waktu hanya setengah jam ya agak ngebut sedikit nggak apa-apa, yang penting kita tahu lah cara garis baca seperti apa, kenapa kok seperti itu ngoten. Gitu matur suwun dari saya, kalau ada salah itu dari saya, kalau ada benar itu memang ilmu yang dari Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.